Shalom, shalom. Apa kabar semua? Baik, ya sudah cukup rehatkah bercuti dalam beberapa hari ini? Ada yang belum cukup rehat, mau cuti lagi? Oke, ya dan shalom untuk semua baik yang mengikuti secara online, shalom daripada Hall 4 dan saya sangat bersyukur pada pagi ini dan karena diberi kesempatan untuk berkongsi firman Tuhan dengan kita, ya dan dalam beberapa minggu ini saya tidak ada di sini sebab kami juga di dalam rangka ada pekerjaan kami travel dalam rangka pelayanan community digital dan kami pergi ke Limbang, Lawas, Kota Kinabalu dan juga di Johor dan sangat puji Tuhan karena banyak yang kita pelajari dan juga banyak yang kita alami dalam beberapa waktu ini dan kami sangat bersyukur karena penyertaan Tuhan, ya. Dan pada pagi ini saya akan membawa kita dengan firman Tuhan yang bertopik Allah beserta kita yang saya ambil daripada Daniel pasal 3 ayat 19 hingga 30. Ya, dan sebelum kita teruskan, mari saya mau mengajak kita semua kita berdoa. Haleluya Bapa di surga, Tuhan terima kasih karena Engkau yang membawa kami semua ke tempat ini pada pagi ini. Dan kami tahu Tuhan Engkau ingin menyatakan sesuatu message-Mu kepada setiap pribadi yang ada di sini. Kami berdoa Tuhan biar Tuhan Roh Kudus-Mu yang berbicara kepada kami. Sembunyikan hamba di belakang salib-Mu dan biar Roh Kudus-Mu sendiri yang berbicara kepada setiap pribadi kami Tuhan di tempat ini. Baik yang mengikuti secara atas talian Tuhan. Tuhan Engkau yang melayani kami semua, Engkau berbicara kepada kami, sampaikan isi hati-Mu kepada kami Bapa. Tuhan kami tidak lupa juga berdoa untuk jemaat-jemaat kami yang di dalam kelemahan tubuh. Kami berdoa agar Engkau yang melawat mereka di tempat dimanapun mereka berada. Engkau yang menjamah mereka dengan bilur-bilur-Mu. Dan mereka akan mengalami kesembuhan ilahi yang daripada Tuhan pada saat ini. Dan kami berdoa juga Tuhan untuk hamba-Mu Pastor Edi yang sedang dalam pelayanan di Bentong juga Tuhan Engkau yang menyertai pelayanannya Bapa di surga. Terima kasih Tuhan atas kebaikan kemurahan Tuhan. Dan Tuhan Engkau siapkan Tuhan hati anak-anak-Mu di tempat ini untuk menerima sabda firman-Mu. Supaya hati kami menjadi seperti tanah yang subur. Yang siap untuk menerima setiap biji benih firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, saya akan membawa kita dengan satu topik yaitu Allah beserta kita. Mungkin ini adalah sesuatu yang selalu kita dengar ya. Sesuatu yang selalu kita dengar, Allah beserta kita adalah sesuatu yang sangat biasa kita dengar. Dan pada hari ini saya mau membawa kita melihat konteks daripada buku Daniel sendiri. Dalam beberapa minggu yang lepas kita juga telah menelusuri pembelajaran di dalam buku dalam kitab Daniel ya yang dibawa oleh Pastor Edi dan juga beberapa pembicara yang sebelum ini dan semua kita melihat bagaimana pada hari ini kita akan melihat bagaimana penyertaan Tuhan ya. Dan nah sebelum kita akan masuk lebih dalam lagi di dalam teks utama kita pada hari ini, saya mau membawa kita untuk melihat, untuk belajar ya, untuk belajar kenapa penyertaan Tuhan. Ya, dan konteks yang saya mau bawa kepada kita sebelum kita masuk lebih dalam ke dalam konteks firman Tuhan, kita melihat, saya akan mendasarkannya dengan yang terdapat daripada buku Daniel pasal 3 ayat 1 sampai 18 ya, di mana ini adalah tentang kerajaan Babel di bawah pemerintahan Raja Nebukadnezar. Dan pada waktu itu orang-orang Israel adalah masyarakat waktu itu, mereka adalah orang-orang yang hidup di dalam pembuangan.
mereka dibawa daripada Yehuda ke tanah Babel pada waktu itu. Jadi setiap masyarakat orang yang daripada suku Israel, mereka adalah orang-orang yang di dalam pembuangan. Ya, dan Babel pada waktu itu mereka adalah masyarakat kafir. Kalau hari ini kita tahu yang masyarakat kafir, mereka menyembah banyak Tuhan. Mereka menyembah banyak Tuhan dan juga mereka sangat takluk kepada raja yang memerintah mereka. Ya, dan pada waktu itu Raja Nebukadnezar membina sebuah patung emas setinggi 60 hasta, sangat tinggi dan selebar 6 hasta di sebuah dataran yang ada di Babel. Ya, dataran ini adalah sesuatu tempat yang sangat luas di mana banyak orang boleh berkumpul di sana. Dan semua orang pada waktu Raja Nebukadnezar ini dia mau melancarkan patung ini. Dia memerintahkan, pembesarnya memerintahkan bila untuk semua orang mereka akan dalam Daniel pasal 3 ayat 5 sampai 7. Dia berkata, sebaik saja kamu mendengar bunyi nafiri, seruling, kecapi, rebab, gambus, serunai dan pelbagai jenis musik, sujudlah kamu menyembah patung emas yang didirikan oleh Raja Nebukadnezar. Sesiapa yang tidak mau sujud menyembah saat itu, dia akan dicampak ke dalam dapur api yang menyala-nyala. Jadi bila mereka membuat sesuatu ini, pelancaran dia adalah sesuatu yang sangat grand, yang sangat mewah dengan bunyi-bunyian semua. Mungkin kalau hari ini semua gong-gong, tamborin akan dimainkan, akan apa saja yang whistle semua dibunyikan, sebab mereka mau sesuatu perayaan yang sangat besar, yang sangat grand, ya. Dan jika semua orang yang ada di dataran pada waktu itu mereka diperintahkan untuk sujud bila bunyi-bunyi itu dimainkan. Tetapi pada waktu itu, waktu bunyi itu dimainkan dan semua orang-orang di sana mereka sujud menyembah patung itu. Tetapi 3 orang tidak sujud. Apa yang berlaku selepas itu? Orang Kasdim mereka mula pergi kepada Raja Nebukadnezar dan mereka mengadu kepada Raja Nebukadnezar, mengatakan ada orang yang tidak tunduk, ada orang yang mengingkar perintah di raja. Dan ini membuat raja itu menjadi sangat-sangat marah. Ya, dia menjadi sangat marah dan dia memanggil 3 orang itu, yaitu Sadrak, Mesak dan Abednego. Ya, dan dia memanggil mereka, dia katakan, saya beri kamu satu lagi peluang. Kita akan mainkan lagi bunyi ini, kita akan tiup lagi bunyi nafiri semua ini. Dan bila ini dimainkan, kamu semua harus tunduk. Ya, bila dia mengatakan begitu, apa jawaban mereka? Mereka berkata, tidak ada gunanya kami memberi jawaban kepada Tuanku dalam hal ini. Kalau harus demikian, maka Allah yang kami sembah sanggup melepaskan kami dari dapur api yang menyala-nyala itu, dan dia akan melepaskan kami daripada tangan Tuanku Raja. Tetapi kalaupun tidak, harap Tuanku Raja maklum bahwa kami tidak mahu menyembah Tuhan Tuanku dan tidak mahu menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Dan ini adalah ketetapan yang mereka lakukan. Kalau pada hari ini kita membayangkan diri kita seperti mereka 3 ini. Kita dihadapkan kepada seorang raja yang sangat berkuasa pada waktu itu. Dan kita dipaksa untuk tunduk kepada patung yang dia buat. Bagaimanakah respon kita? Dan respon mereka sangat mempercayakan kedaulatan Tuhan di atas semuanya. Dan tidak cukup dengan itu. Mereka kata, kalaupun Tuhan itu tidak akan menolong, kami akan tetap tidak akan menyembah. Ini adalah satu ketetapan yang benar di dalam hati mereka. Ya, dan waktu itu Raja Nebukadnezar menjadi sangat-sangat marah. Dan
Di dalam ayat 19 hingga ayat 30 dia berkata, maka meluap-luaplah kemurkaan Nebukadnezar sehingga air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak dan Abednego. Dia memerintahkan supaya menyalakan dapur api itu 7 kali lebih panas daripada biasanya. Lalu dia memerintah ke beberapa orang yang sangat kuat daripada tenteranya untuk mengikat Sadrak, Mesak dan Abednego supaya mereka dicampakkan ke dalam dapur api yang menyala-nyala itu. Ya, dan seterusnya dia katakan kemudian ketiga-tiga orang yang masih memakai jubah, celana, serban dan pakaian lainnya itu diikat lalu dicampakkan ke dalam dapur api yang menyala-nyala karena perintah raja itu keras dan dapur api itu dipanaskan secara luar biasa. Maka mereka yang mengangkat Sadrak, Mesak dan Abednego itu mati oleh bahang api yang bernyala itu. Dan manakala ketiga-tiga orang itu yakni Sadrak, Mesak dan Abednego jatuh dengan terikat ke dalam dapur api yang menyala-nyala itu. Dan mungkin kamu tertanya-tanya, kenapa 3 orang ini yang ditampilkan di dalam kisah ini? Banyak-banyak orang di dalam pembuangan. Mereka mungkin banyak lagi orang-orang Israel yang di dalam pembuangan pada waktu itu. Tetapi 3 orang ini yang tampil. Karena waktu mereka sampai, mereka diangkat untuk menjadi pegawai kerajaan Babel pada waktu itu. Mereka dipercayakan dengan satu kedudukan yang sangat tinggi. Jadi itu sebabnya mereka harus berada dengan orang-orang ramai pada waktu itu. Mereka mempunyai pangkat yang sangat tinggi di dalam kerajaan Babel. Dan pada waktu itu yang membuat sebab mereka mencabar kedaulatan raja itu dengan tidak menyembah kepada Tuhan yang dia ciptakan. Mereka tetap dengan integriti mereka pada waktu itu. Mereka tetap memilih untuk tidak tunduk kepada Tuhan lain karena mereka memegang ketetapan itu di dalam hati mereka, ya. Dan kita melihat di sini dengan muka yang sangat marah daripada raja yang sangat mengagungkan mereka karena mereka telah di welcome, mereka telah diberi satu jawatan yang tinggi di dalam kerajaan. Dia air mukanya terus berubah. Bila air muka seseorang itu berubah kepada kita, biasanya kita akan menjadi sangat-sangat takut. Terutamanya bila muka dia yang tadi senyum itu menjadi garang. Dan ini berlaku di dalam situasi mereka. Dan karena mereka mencabar kedaulatan raja ini pada waktu itu, raja itu menjadi sangat marah dan dia memerintahkan dapur api untuk dinyalakan 7 kali lebih panas daripada api yang biasa. 7 kali lebih panas daripada api yang biasa. Api yang 7 kali lebih panas ini bahkan lebih tinggi daripada api yang digunakan untuk mereka membakar mayat untuk menjadi abu, cremation, ya. Jadi kita bayangkan bagaimana panasnya api itu. Bagaimana panasnya api itu. Dan mungkin pada hari ini kita di dalam situasi yang sangat panas. Dalam situasi yang sangat-sangat mencabar kita. Kita di dalam situasi di tempat kerja, mungkin di sekolah kita, dalam keluarga kita, masalah kita di dalam seperti situasi yang sangat-sangat menekankan. Kita merasa kita tidak ada harapan. Dan pada waktu itu kita rasa, dan apa yang Raja Nebukadnezar lakukan? Ya, dia memerintahkan orang-orang askar dia yang kuat untuk mengikat mereka. Kenapa mereka perlu diikat? Mereka hanya anak muda yang biasa, tidak perlu diikat. Mereka hanya perlu dibuang di sana, tetapi mereka diikat. Ini berbicara kadang-kadang di dalam situasi kita, dalam hidup kita. Kita diikat oleh keadaan, kita diikat oleh masa lalu, kita diikat oleh tabiat-tabiat hidup kita. Sehingga kita menjadi semakin tertekan, kita menjadi semakin mengecil. Dan apa yang berlaku pada waktu itu, saudara? Selepas mereka ini semua diikat, mereka dihumban ke dalam api itu. Dan perhatikan, sewaktu selepas mereka dicampak, apa yang menarik perhatian raja ini untuk menoleh kembali kepada api itu? Kalau kita lihat
di dalam terjemahan daripada bahasa Yunani kepada bahasa, ini adalah terjemahan yang sangat awal, ya, bahasa Yunani kepada bahasa Ibrani pada waktu itu, yaitu kita panggil sebagai bukti Septuaginta. Ya, jadi dalam terjemahan asal dia sebenarnya apa yang berlaku? Raja itu mendengar lagu daripada api itu. Dia mendengar orang menyanyi. Itu yang membuat raja itu menoleh kembali dan melihat apa yang menyanyi daripada dalam api itu. Dan apa yang berlaku pada waktu itu, ada nyanyian, suara-suara nyanyian. Ini di dalam terjemahan asal teks ini, di dalam bahasa Yunani yang diterjemahkan ke dalam Hebrew. Dan dia katakan raja itu mendengar suara-suara nyanyian daripada api itu. Dan kalau kita lihat di dalam teks ini, bahkan orang yang menghantar sebab panas api itu, bahkan orang yang diarahkan oleh raja untuk membuang mereka ke dalam api itu sudah mati karena bahang panas itu. Bagaimana mereka boleh mendengar manusia yang dicampakkan di tengah api itu boleh menyanyi? Dan di sana di dalam ayat 24 hingga 25, kemudian terperanjatlah Raja Nebukadnezar lalu bangun dengan segera. Tanyanya kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang kita campakkan dengan terikat di dalam api itu? Jawab mereka kepada raja, benar ya raja. Kata raja, tetapi kulihat 4 orang berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu, tanpa sebarang luka, dan rupa orang yang keempat itu seperti anak Tuhan. Saat raja itu mendengar suara nyanyian daripada api itu, dia memalingkan muka dan dia terkejut melihat 4 orang di dalam api yang sedang sangat marak itu. Ya, dan mereka yang tadi itu tercampak itu sedang berjalan. Mereka tidak mengerang, mereka tidak berbaring, tetapi mereka berjalan di dalam api itu. Dan kalau kita lihat secara manusia, ini adalah sesuatu yang sangat-sangat mustahil, ya. Dan dengan kehadiran orang yang keempat ini, ada sesuatu yang berlaku di tengah-tengah api itu, ya, di tengah api. Dan kenapa Raja Nebukadnezar pada waktu itu, dia ini bukan orang yang percaya dengan Tuhan, tetapi dia berkata, dan rupa orang yang keempat itu seperti anak Tuhan. Kenapa dia katakan anak Tuhan? Kalau kita lihat di dalam terjemahan Aramaik, dia sebutkan Bar Elohim, ya, Bar Elohim, yang bermaksud Son of God, yang bermaksud anak Tuhan. Bar itu adalah anak dan Elohim itu adalah Tuhan. Dan karena sinarnya, dia melihat sinar, sesuatu yang sangat bersinar. Ini berbicara tentang, bila dia sebut tentang orang yang keempat ini adalah Bar Elohim. Ini dia punya interpretasi adalah bersifat luar biasa. Itu seperti malaikat dan mempunyai kemuliaan ilahi. Dan ini yang berlaku. Kenapa di tengah-tengah api yang sangat marak itu, dia melihat sesuatu yang lebih bersinar daripada api itu. Dia melihat satu terang yang lebih bersinar daripada api itu. Ini adalah kemuliaan ilahi. Apapun pusaran-pusaran yang ada di sekeliling kita, yang coba menenggelamkan kita, yang coba menghancurkan kita, yang coba meremukkan tulang kita. Bila kehadiran ilahi itu ada di tengah-tengah kita, hanya sinarnya yang nampak. Sinar ini yang melindungi kita. Itu sebabnya bagaimana dia dapat menarik hadirat itu di tengah-tengah mereka melalui pujian. Saya ingat Pastor Linda pernah berkata dulu, ada satu waktu dia di dalam keadaan yang sangat-sangat tertekan. Sehingga dia tidak mau memuji Tuhan, dia tidak mau menyembah Tuhan.
Dia hanya rasa mau berdiam saja, dia hanya rasa mau menyerah saja. Tetapi waktu itu dia memaksa dirinya untuk memuji Tuhan. Walaupun di dalam keadaan yang sangat-sangat sakit, yang sangat-sangat tertekan. Dia memaksa dirinya untuk memuji, menyembah Tuhan. Dan dia melihat kuasa Tuhan dimanifestasikan. Waktu kita menyembah Tuhan, itu tidak menjamin bahwa masalahmu akan lenyap. Itu tidak menjamin bahwa masalahmu akan akan hilang begitu saja pada waktu itu. Tetapi apa yang Tuhan jamin dengan penyertaan Tuhan, engkau dapat melalui fasa itu sehingga engkau melihat penerobosan di dalam masalahmu. Engkau melihat penerobosan di dalam situasimu. Engkau dapat melalui proses itu. Dan bila engkau melihat kembali, engkau melihat betapa kuatnya satu tangan yang memegang engkau. Ya, amin. Ya, dan seterusnya. Apa yang berlaku di dalam itu? Kita melihat di dalam ayat 3, ayat 19 hingga 20. Dia berkata, setelah itu Nebukadnezar mendekati pintu dapur api yang menyala-nyala itu. Dia berkata, Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, dan Abednego daripada tengah-tengah api itu. Sementara para wakil raja, para penguasa, para pembesar, dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh ketiga-tiga orang itu tidak terkesan langsung oleh api. Bahkan rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah, dan bau terbakar pun tidak ada pada mereka. Ini adalah satu manifestasi yang sangat supernatural. Apa yang dihanguskan oleh api itu hanyalah ikatan yang telah mengikat mereka. Kita tahu sebelum mereka dicampak di dalam api itu tadi, mereka diikat oleh tentara-tentara yang sangat kuat. Tetapi bila mereka masuk ke dalam api itu, mereka tidak sehelai pun rambut mereka tidak terbakar, bahkan tidak ada bau api pada mereka. Tetapi apa yang diikat, yang terbakar pada waktu itu adalah ikatan yang mengikat mereka. Bila hadirat Tuhan itu ada dengan kita, apapun ikatan-ikatan yang ada dengan kita, kita membiarkan Tuhan untuk bekerja dalam situasi kita, itu dapat dihanguskan oleh api kemuliaan Tuhan. Itu sebabnya bila kita lihat kembali kenapa ini semua dapat berlaku kepada 3 orang anak muda ini, karena dari awalnya mereka membuat ketetapan bahwa saya tidak akan menyembah Tuhan. Yang lain karena saya sangat percaya bahwa Tuhan itu dapat menyelamatkan saya. Tuhan itu dapat membebaskan saya daripada api itu. Dan bagaimana dengan kita hari ini? Ini adalah janji Tuhan. Kita tahu bahwa kita akan dibenci oleh semua. Dalam Lukas pasal 21 ayat 17 sampai 19 berkata, dan kamu akan dibenci oleh semua karena namaku, tetapi sehelai rambutmu tidak akan hilang. Bertahanlah, keteguhan hatimu akan menyelamatkan nyawamu. Waktu kita menyanyikan lagu mengikuti Yesus keputusanku, Roh Kudus mengingatkan di dalam hati saya, walaupun lagu ini adalah sesuatu yang sangat sederhana, yang biasa, tetapi to some people yang ada di sini, bahkan yang mengikuti di atas talian, lagu ini mempunyai makna yang sangat mendalam untuk engkau pada hari ini. Karena engkau memilih untuk mengikut Yesus. Engkau memilih untuk mengarah kepada salib yang ada di hadapan itu dan meninggalkan dunia. Walaupun sendiri, engkau tetap memilih untuk mengikuti Yesus. Dan janji Tuhan di sini, tetapi sehelai pun rambutmu tidak akan hilang. Kamu harus bertahan dan teguhkan hatimu, dan keteguhan hatimu itu yang akan menyelamatkan nyawamu. Bila engkau berdiri di dalam pusaran-pusaran yang coba membawa engkau jauh daripada Tuhan, yang coba menjatuhkan engkau, yang coba melemahkan engkau, bila engkau berdiri teguh di dalam Tuhan, Tuhan akan menyelamatkan nyawamu. Amin.
Dan apa yang berlaku selepas peristiwa ini? Di dalam ayat 19 hingga 30 dia berkata, kata Nebukadnezar, segala puji bagi Allah yang disembah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dia telah mengutus malaikatnya untuk melepaskan hamba-hambanya yang percaya kepadanya sehingga berani melanggar perintah raja. Mereka rela menyerahkan tubuh mereka kerana tidak mau beribadat atau menyembah Tuhan mana-mana pun selain Allah mereka. Oleh sebab itu, aku mengeluarkan titah, orang daripada suku, bangsa, dan bahasa mana-mana pun yang berani mengatakan sesuatu yang salah terhadap Allah yang disembah Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dikerat-kerat dan rumahnya akan dijadikan timbunan puing, kerana tidak ada Tuhan lain yang dapat menyelamatkan dengan cara demikian. Kemudian Raja menaikkan kedudukan Sadrak, Mesak, dan Abednego di wilayah Babel. Kita melihat di dalam situasi ini, bila mereka meletakkan ketetapan mereka, mereka tetap berdiri dengan prinsip mereka. Mereka tidak akan digugatkan dengan apapun yang cuba menghalang nyawa mereka, yang cuba mengambil nyawa mereka. Mereka tetap memilih menetapkan mata mereka kepada Tuhan. Apa yang berlaku? Berlakulah pembalikan keadaan. Muka raja yang tadi itu sudah yang sangat garang menghadap mereka, yang sangat marah sehingga dia menyuruh agar api yang 7 kali ganda lebih panas itu dinyalakan untuk membakar mereka. Kali ini dia mula melihat mereka daripada perspektif yang lain. Dia mula melihat mereka, bukan itu saja. Apa yang dia lakukan? Dia mula menitahkan kepada semua rakyatnya untuk menyembah raja. Dan ini adalah bagaimana pembalikan keadaan berlaku di dalam kehidupan kita. Apa yang berlaku? Kadang-kadang di dalam situasi kita mengalami keadaan yang sangat hodoh, ugly situation. Tetapi ketetapan kita itu adalah bagaimana kita meresponinya. Bagaimana kita memilih untuk meresponinya. Yang dapat membawa hadirat Tuhan. Apa yang kita dahulukan? Adakah kita mendahulukan ego kita? Adakah kita mendahulukan pikiran kita? Ataupun kita mendahulukan Tuhan? Kita datang kepada Tuhan. Menyatakan situasi kita kepadanya. Dan bila kita melakukan sesuatu ini, kita meletakkan ketetapan. Tuhan akan turun. Dan hadiratnya itu yang akan mengubah segala sesuatu. Dia akan mula mengubah itu bermula daripada kita. Ya, bila sesuatu berlaku, perubahan ada di dalam kita, itu akan menjadi saksi kepada orang-orang di luar sana. Sehingga melalui itu, mereka akan mula melihat Tuhan yang kita sembah. Itu sebabnya kesaksian hidup kita sangat penting. Kita membiarkan Tuhan untuk mengubah kita dari dalam. Kita membiarkan Tuhan untuk mengubah hidup kita, persepsi kita, pikiran kita, pola pemikiran kita. Dan ini akan dilihat oleh orang. Ini akan dapat menjadi kesaksian kepada orang-orang di luar sana yang mencari jawaban kepada persoalan mereka. Dan saya mau kita melihat ini adalah kisah tentang seorang misioneri daripada China. Pada satu waktu, misioneri ini dia jatuh sakit. Dia menghidap satu penyakit yang mematikan, yang membunuh. Yang kita panggil deadly disease. Dan deadly disease ini kamu tidak boleh berinteraksi dengan orang-orang luar. Ya, jadi kamu perlu berseorang di dalam bilik, dia perlu dikuarantin di dalam bilik. Jadi tidak ada orang yang dapat membantu dia, tidak ada orang yang dapat berinteraksi dengan dia, sehingga dia menjadi semakin sakit, semakin sengsara.
Dan keadaannya betul-betul tidak ada harapan. Sehingga mereka letakkan dia di dalam satu bilik kuarantin menunggu masa untuk pergi. Tetapi apa yang misioneri ini lakukan, dia tidak boleh lakukan apa-apa. Dengan keadaannya menjadi semakin sakit, menjadi semakin teruk. Dan dia hanya mampu berdoa. Dia berdoa dan berdoa minta Tuhan untuk menyembuhkannya. Jadi di tengah dia berdoa itu, jadi satu waktu Tuhan memberi penglihatan kepada dia. Waktu itu dia melihat satu penimbang. Dia melihat satu penimbang yang lama, ya, dan dia melihat penimbang itu condong. Di dalam dua penimbang itu, dan dia melihat penimbang itu condong, satu di atas, satu di bawah. Dan waktu itu Tuhan menyatakan kepadanya bahwa sisi yang berat itu adalah doanya. Tetapi sisi yang ringan itu adalah pujian. Itu perlu diisi untuk mengatasi beban masalah yang dia hadapi pada waktu itu. Dan bila penimbang itu menjadi seimbang, kesembuhannya akan dinyatakan. Jadi mulai pada saat itu wanita ini mula menyembah, ya. Dia berhenti memohon kesembuhan. Dia mula memuji Tuhan. Dia memuji Tuhan atas kebesaran Tuhan. Dia memuji Tuhan karena mengutuskan Yesus atas segala, dan memuji Tuhan karena mengutuskan Yesus untuk mati bagi dia. Dia memuji Tuhan atas segala kebaikan Tuhan. Dia memuji Tuhan sebagai Tuhan juru selamatnya, penyembuhnya, penyediaannya, dan segala yang Tuhan lakukan dalam hidupnya. Dan dia mula memuji Tuhan. Di dalam keadaan yang sangat tenat, yang sangat lemah itu, suaranya hanya suara bisikan. Dan apabila dia terus memuji, menyembah Tuhan, suaranya menjadi semakin kuat. Dan semakin hari suaranya menjadi semakin kedengaran. Sehingga satu waktu dia mula memuji Tuhan dengan at the top of her lungs. Dia memuji Tuhan, dia menyembah Tuhan di dalam biliknya. Sehingga orang di luar biliknya mereka takut. Mereka katakan mungkin dia meracau karena demam yang sangat tinggi. Dan bila dia sudah sampai ke tahap di mana dia merasakan tubuhnya sudah sangat kuat, dia berjalan keluar dari bilik kuasa pujian. Di dalam keadaan isolasi, di dalam keadaan dia dibiarkan untuk mati. Waktu dia memuji Tuhan, dia menarik hadirat Tuhan di tengah-tengah dia. Penyertaan Tuhan bersama dengan dia. Dan penyertaan Tuhan ini yang menguatkan dia dari hari ke hari. Sehingga dia mengalami sembuh total dalam hidupnya. Dan itu sebabnya kita harus sering melakukan, kita harus memfokuskan fokus kita daripada masalah kita kepada Tuhan kita. Karena penyertaan Tuhan itu adalah sempurna. Penyertaan Tuhan itu sangat-sangat sempurna. Engkau tidak perlu lari kepada sesiapa untuk masalahmu, tetapi lari dulu kepada Tuhan. Apapun situasi yang engkau alami pada hari ini. Yang seperti yang saya katakan tadi, mungkin engkau sudah merasa letih. Tetapi pada hari ini mula seimbangkan doamu dengan pujian penyembahan. Karena waktu kita menyembah Tuhan, waktu itu kita menyatakan kedaulatan Tuhan di dalam keadaan kita. Waktu kita menyembah Tuhan, kita mengisytiharkan kedaulatan Tuhan di dalam situasi kita. Waktu kita menyembah Tuhan, kita mengisytiharkan penyertaan Tuhan kepada kita. Karena kita dijaga oleh satu kepribadian ilahi yang sangat-sangat kuat, yang sangat-sangat berkuasa di dalam hidup kita pada hari ini. Sesuatu yang mustahil di mata manusia tidak mustahil di mata Tuhan. Amin. Ya, dan seterusnya sebagai refleksi kita pada hari ini. Adakah kita menghadapi situasi yang buruk pada hari ini di dalam tempat kerja kita, di dalam sekolah kita, dalam pelayanan kita, dalam keluarga kita? Kita menghadapi situasi yang buruk. Ataupun kita melihat diri kita terikat dengan keadaan.
Kita tidak boleh maju, kita tidak boleh undur, kita tidak boleh pergi kiri, kanan. Kita hanya dapat berdiri di situ karena kita diikat oleh keadaan. Dan itu sebabnya kita harus menjaga ketetapan hati kita. Ketetapan hati, integriti, dignity kita di hadapan Tuhan. Mungkin kita di tengah-tengah, di tempat kerja arus yang coba menekan kita sebagai orang-orang yang percaya. Sebab kita berlainan daripada orang lain. Mereka coba menekan kita untuk membawa kita jatuh, untuk membawa kita beribadat kepada Allah mereka. Tetapi peliharalah ketetapan hati kita. Seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Di mana waktu mereka memelihara ketetapan hati mereka, terjadi pembalikan keadaan. Dan selain daripada itu, pujian penyembahan. Bagaimana kehidupan pribadi kita? Adakah kita menjadi penyembah yang benar di hadapan Tuhan? Adakah kita menyembah Tuhan di dalam situasi yang sangat-sangat rumit? Ada situasi yang menekan kita, saya tidak rasa mau menyembah Tuhan. Tetapi tahukah kita pujian penyembahan? Seperti di dalam Kisah Para Rasul, pasal 16 ayat 25 hingga 27. Tentang Paulus dan Silas, waktu mereka di dalam penjara. Waktu mereka menyembah Tuhan di tengah malam, hadirat Tuhan turun dan ikatan mereka terlepas. Jika engkau merasakan dirimu pada hari ini, orang-orang yang terikat, kakimu terikat, tanganmu terikat, engkau tidak boleh melakukan apa-apa, pilih untuk memuji menyembah Tuhan. Karena pujian penyembahan itu akan mengundang hadirat Tuhan yang menyertai kamu di dalam segala proses yang kamu lalui. Itu sebabnya ada orang yang mengalami proses yang sangat berat tetapi mereka sangat tenang. Kenapa mereka sangat tenang? Karena mereka ada hadirat yang melindungi mereka. Mereka tetap memilih untuk bertenang di dalam hadirat Tuhan. Karena mereka sangat percaya satu kuasa yang ilahi sedang bekerja berperang bagi pihak mereka. Mereka hanya terus tenang di dalam hadirat Tuhan. Mengikuti proses Tuhan, menjaga ketetapan mereka. Mereka terus memuji Tuhan di dalam situasi mereka. Boleh saya minta worship team? Kita akan mengambil waktu selepas ini, kita akan mengambil meresponi. Saya tidak tahu apa keadaan kamu pada hari ini. Tetapi satu janji Tuhan. Dalam Matius pasal 1 ayat 23 berkata, seorang anak darah akan mengandung dan melahirkan seorang anak lelaki. Dan mereka akan menamai dia Immanuel yang berarti Allah menyertai kita di dalam bahasa Ibrani. Apapun situasimu pada hari ini, ingat Immanuel ada beserta dengan kita pada hari ini. Hadirat Immanuel yang dapat memungkinkan kita untuk berjalan, untuk melepasi api seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Yang melepaskan kita daripada kematian, yang melepaskan ikatan-ikatan kita. Mari saya mengajak jemaat kita semua berdiri.